Jalan-jalan ke pasar minggu, pulangnya membeli serikaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Universitas Terbuka Surabaya. Berawal dari keresahan mengenai kasus COVID-19 yang cenderung meningkat sejak tahun 2020 awal, menyebabkan pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk melandaikan kurva penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akan tetapi, penerapan PSBB sejak 2020 hingga berganti menjadi PPKM dan PPKM level tetap membuat ekonomi Indonesia belum sepenuhnya meningkat. Hal ini dapat kita cermati dari data bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2020 hanya tumbuh 2,97%, lebih rendah daripada target yang telah ditentukan yaitu 4,4%. Berlanjut kepada tahun 2021 hingga 2022 ini, meskipun telah memasuki masa pemulihan dan revitalisasi ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa nasib UMKM di tengah pandemi masih terancam terhempas. Karena total penjualan dari UMKM yang ada di Indonesia sudah cenderung turun drastis dan berkisar 50-60% dari hari-hari biasanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dengan segenap empati dan simpati mengenai nasib UMKM yang ada di Indonesia, sekaligus ingin untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan rakyat Indonesia, menggagas sebuah ide revolusioner berbasis teknologi berjudul Rancang Bangun Ento, Electronic E-Commerce Tour for UMKM, sebagai upaya revitalisasi UMKM di Indonesia berbasis virtual futuristik. Dalam menggagas ide kami, yaitu Rancang Bangun Ento, kami menggunakan metode penulisan EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Pada tahap ini, kami hanya melakukan 3 tahap dari 5 tahap yang ada, yaitu kami hanya melakukan analisis, kemudian tahap desain, dan juga tahap pengembangan. Untuk tahap implementasi dan evaluasi sendiri belum kami lakukan. Dalam karya tulis ilmiah kami menggunakan teknik analisis data yaitu analisis SWOT yang nantinya dibantu dengan matriks EVAS atau External Strategic Factor Analysis Summary dan juga IFAS, Internal Strategic Factor Analysis Summary, di mana data-data yang kami kumpulkan baik dari analisis yang kami lakukan secara kepustakaan maupun pada saat kami melakukan tahap desain dan pengembangan, kami masukkan ke dalam matrik EVAS dan IFAS untuk selanjutnya kami tarik kesimpulan pada akhirnya secara kualitatif untuk menunjukkan apakah nanti Ento sebagai salah satu platform dan aplikasi yang kami gagas ini dapat dikembangkan dan juga diterapkan secara lebih lanjut di masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu pembahasan. Pembahasan dimulai dari tahap pertama sesuai dengan metode pengembangan EDI, yaitu tahap analisis. Pada karya tulis ilmiah kami, tahap analisis terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah tahap analisis permasalahan dan kebutuhan, yang kedua adalah tahap analisis fungsional, dan yang ketiga adalah tahap analisis non-fungsional. Tahap desain yang pertama yaitu DFD. DFD sendiri merupakan representasi sebuah aplikasi yang digambarkan berdasarkan aliran data. Kemudian DFD sendiri terdapat 2 pengguna, yaitu admin dan customer. Selanjutnya adalah rancangan database. Rancangan database adalah tempat penyimpanan data yang saling terhubung.
Tahapan selanjutnya adalah yaitu rancangan Sitemap. Rancangan Sitemap merupakan peta dari jalannya aplikasi. Tahap pengembangan. Di dalam tahap ini dilakukan pengembangan berupa produk, berupa perakitan prototipe. Kemudian di tahap implementasi ini yaitu dilakukan sosialisasi. Kemudian launchinglah platform yang berupa website dan aplikasi. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini untuk melihat dan memperbaiki apa saja hal-hal yang patut diperbaiki. Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya yang telah kami lakukan dalam menginisiasi Ento, maka berikut ini adalah alur kerja dari aplikasi Ento. Yang pertama adalah calon pembeli bisa melakukan login pada aplikasi atau website. Kemudian calon pembeli juga bisa melakukan registrasi jika memang belum memiliki akun. Kemudian calon pembeli juga dapat melihat berbagai macam produk-produk UMKM yang ada dalam aplikasi atau website Ento. Kemudian calon pembeli juga dapat mengunjungi toko atau melihat dan lain sebagainya. Dan calon pembeli juga dapat mengklik produk, membuat informasi, dan juga jika tertarik membeli maka calon pembeli dapat membeli di aplikasi Ento. Manfaat dari penggunaan aplikasi Entug yaitu membantu sektor-sektor vital perekonomian khususnya pelaku UMKM di Indonesia ini. Yang kedua, membantu dan menumbuhkan kesadaran kepedulian sosial bagi masyarakat Indonesia agar membeli produk UMKM. Yang ketiga, Entug merupakan aplikasi yang sangat efektif karena memaksimalkan peran dari sektor utama dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 ini. Yang keempat, memaksimalkan peran sektor utama akan berakibat pada melandainya kurva jumlah kasus positif dan mengarah pada keberhasilan penanganan COVID-19 ini. Yang kelima, menjaga stabilisasi ekonomi masyarakat. Yang keenam, membantu mempercepat perwujudan 6 poin pembaharuan berkelanjutan 2030 di Indonesia. Selanjutnya, dalam tahapan proses pengembangan aplikasi Ento ini perlu ditambahkan analisis SWOT untuk menguji apakah aplikasi Ento ini ke depannya berpeluang besar dan juga dapat diterapkan atau diterima oleh masyarakat. Maka, analisis SWOT dimulai dari faktor internal, yaitu dimulai dari kekuatan atau strength, dan juga kelemahan atau weakness. Pada faktor internal yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari aplikasi Ento ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah Ento dapat menghubungkan antara calon pembeli di seluruh dunia dengan pihak pengelola maupun para pelaku usaha atau UMKM di Indonesia secara virtual. Kemudian yang kedua adalah Ento dapat meminimalkan biaya transaksi sehingga bargaining power dari masing-masing pihak ini akan cenderung lebih tinggi. Dan Ento juga memiliki dampak sosial ekonomi karena berupaya untuk mengoptimalisasi upaya promosi secara gratis dan lebih meyakinkan dan dilakukan secara virtual futuristik. Kemudian, Ento juga berfungsi sebagai e-marketplace dan platform promosi. Sehingga Ento juga nantinya akan menyediakan informasi-informasi yang lebih detail dan lengkap. Sehingga calon pembeli nantinya akan tertarik dan terbantu dengan informasi ini. Kemudian Ento juga menghubungkan semua orang yang ada di seluruh dunia melalui internet, serta memiliki banyak fitur bermanfaat, bisa digunakan oleh iPhone, Android, Windows Phone, atau bahkan di website. Kemudian Ento juga memiliki beragam fitur pembayaran yang bisa dipilih, mulai dari transfer, mulai dari e-money, kemudian banking, dan juga metode lainnya seperti COD dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor kelemahan. Dalam pengembangan aplikasi Ento ini didapati dua kelemahan yang dimiliki oleh Ento. Yang pertama adalah masih menggunakan internet, sehingga jika terkendala dengan internet, maka Ento tidak dapat digunakan. Kemudian yang kedua adalah diperlukan kerjasama dengan berbagai macam stakeholder untuk merealisasikan aplikasi Ento ini, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama untuk perealisasian dari Ento ini.
Setelah menganalisis kelemahan dan juga kekuatan dari faktor internal, maka sekarang kita berlanjut untuk menganalisis faktor eksternal, yaitu berupa peluang dan ancaman. Dari segi peluang, aplikasi Ento ini memiliki berbagai macam peluang yang telah kami identifikasi. Yang pertama adalah adanya banyak pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia dan juga ada variasi produk-produk UMKM yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga hal ini dapat memberikan alternatif produk-produk yang bisa dipilih oleh masyarakat atau calon pembeli secara jauh lebih menarik. Kemudian yang kedua adalah UMKM Indonesia ini pada hakikatnya ini berpijak pada promosi keindahan, budaya, nilai filosofi, sehingga diperlukan upaya promosi yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai tersebut, tetapi juga sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah banyak wisatawan mungkin dari domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat menjadikan peluang untuk mereka dijadikan sebagai calon konsumen. Dan selanjutnya adalah era teknologi, di mana pada saat ini semua orang lebih dekat dengan gawai, dengan teknologi, dan hal ini tentu menjadi peluang besar dengan hadirnya Ento untuk merevitalisasi UMKM yang ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah pengembangan ET sebagai media promosi digital berbasis virtual futuristik. Yang kedua, penerapan ENTUK sebagai media promosi digital berbasis virtual futuristik. Yang ketiga, hasil SWOT menunjukkan bahwa penerapan ENTUK sangat cocok dan bisa diterapkan secara berkelanjutan untuk mendukung kemajuan sektor UMKM Indonesia. Saran kedepannya adalah pengaplikasian teknologi ini secara lebih besar, misalnya dengan desain ruangan atau alat secara virtual reality, sehingga sektor UMKM tidak akan berhenti meski terkendala di tengah pandemi dan perekonomian masyarakat bisa tetap stabil. Sekian presentasi dari kami, tim Universitas Terbuka. UMKM direvitalisasi, Indonesia berdikari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.